Keesokan harinya, Minhui sedang memata-matai. Ia adalah atasan di rumah sakit Jaren, sebab Minhui curiga jika hasil kerja sama itu ada hubungannya dengan dirinya. Di saat yang bersamaan Shinki juga ada di sana, namun ia malah mengagetkan Minhui. Alhasil Minhui tak sengaja memberinya pelajaran. Kejadian itu malah membuat bajunya robek dan Shinki segera memberikan jasnya untuk Minhui. Sama halnya dengan Minhui, ternyata Shinki juga mencurigai Minhui dan ingin menyelidikinya. Kemudian aksi Minhui pun dimulai. Ia terus mengikuti setiap gerak-gerik Shinki sampai akhirnya ia hampir saja ketahuan, namun Shinki berhasil menyelamatkannya. Kejadian itu malah membuat mereka berpelukan dan Minhui meninggalkan bekas lipstik di baju Shinki. Di saat itulah, Minhui baru mengetahui jika Shinki juga mencurigai hidupnya, bahkan Shinki yang sebenarnya mendukung proyek perusahaan. Setelah itu, Minhui dan Shinki mengobrol di sebuah kafe. Minhui sedang membicarakan perihal Shinki, bahkan ia juga mengajak Cindy untuk bekerja sama dengannya. Dengan rasa dendam yang masih ada pada Shinki, membuatnya menolak kerjasama itu, namun Minhui terus merayu Shinki sampai akhirnya Shinki pun menyetujui kerjasama mereka. Keesokan harinya, Minhui dan Shinki mulai menjalankan aksi mereka. Saat itu Minhui mengajak istri Pak Pu untuk bertemu dengan Shinki, juga bertemu dengan klien. Mereka semua berada di suatu tempat yang sama. Lin yang melihat Minhui sedang bersama istri, langsung terlihat panik, dan benar saja perusahaan Chang'e memang menyuap bos besar, agar mereka bisa bekerja sama dengan rumah sakit Jaren. Aksi Minhui dan Shinki itu malah membuat mereka menjadi tampak lebih dekat, kemudian perusahaan pun mendapatkan kabar baik. Akhirnya rumah sakit Jaren memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan Baian. Kabar baik tersebut membuat bos besar mengadakan jamuan makan malam. Dan ia juga mengundang Shinki untuk bergabung, saat itu mencoba membuat Shinki mabuk dengan mengajaknya meminum banyak alkohol. Sementara Minhui ia mengetahui jika Shinki tidak bisa banyak minum alkohol. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri dengan menggantikan Shinki untuk minum alkohol, karena minuman itu akhirnya membuat Minhui sakit perut. Lagi-lagi Shinki malah mengatakan jika Minhui pura-pura peduli padanya, dan Shinki yang masih belum memaafkan Minhui. Hal tersebut membuat Minhui mengatakan semuanya jika di masa lalu ia sama sekali tidak berniat membohongi Shinki. Perihal dirinya yang berpura-pura sebagai Su Tian, gadis yang disukai oleh Shinki. Namun semua itu dilakukannya agar Shinki terus bisa bertahan hidup, sebab Su Tian sudah pergi meninggalkan Shinki selama-lamanya. Tak hanya itu, pada saat Shinki terbaring di rumah sakit, Minhui lah yang setia menemani dirinya. Sembari berharap agar Shinki bisa bertahan, namun saat Shinki sadar Minhui tidak ada bersamanya. Ternyata hal itu dilakukan Minhui, karena Shinki yang tidak ingin melihatnya lagi merasakan jika perasaan Minhui itu asli atau tidak. Tapi Shinki malah tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, adalah jadwal rapat mingguan antara perusahaan Baian dan Shinki, namun rapat itu diwakilkan oleh Cao. Hal yang terjadi Shinki malah memberikan beberapa pertanyaan yang tidak sesuai pembahasan sampai akhirnya membuat Minhui harus datang ke rapat tersebut, padahal Minhui sedang berusaha menghindari Shinki. Tak lama setelah Minhui berada di ruang rapat, ia mendapatkan telepon dari guru sekolah Kuan. Ada sesuatu yang terjadi pada Kuan dan mengharuskan Minhui untuk pergi menjemput Kuan. Di rumah sakit Kuan sudah bersama Dr. Zhu. Tak lama kemudian Minhui juga ada di sana. Ternyata Kuan dibully oleh teman sekolahnya. Sebab ia memakai monitor di jantungnya. Alhasil ia pun tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Akhirnya Minhui pun berhasil menenangkan Kuan. Di sisi lain asisten Shinki yang bernama Hardy memberikan saran pada Shinki untuk pergi ke rumah sakit, menjenguk anak Minhui dan saran tersebut disetujui oleh Shinki. Sesampainya di rumah sakit, Shinki melihat Kuan sedang termenung sendirian. Ia pun langsung bergegas menghampiri Kuan. Ternyata Kuan sedang sedih. Sebab ibu dan ayah Zhu selalu memintanya memakai monitor jantung. Mereka membohongi Kuan dengan mengatakan, jika Kuan memakai alat tersebut maka dirinya akan terlihat seperti Iron Man. Padahal Kuan tahu jika tidak ada Iron Man di dunia ini, maka dari itu teman-teman sekolah perempuan membuli dirinya. Mendengar hal tersebut mengingatkan Shinki bagaimana masa kecilnya yang juga bernasib sama seperti Kuan. Alhasil Shinki pun membuat Kuan percaya jika dirinya memang seperti Iron Man.
yang sangat hebat dan pasti teman-teman sekolah Kwon mau bermain dengannya. Saat itu Shin Ki membuat benda ajaib yang menjadikan Kwon terlihat sangat keren. Tak hanya itu, Kwon juga meminta Shin Ki untuk menjadi ayahnya. Sebab ia kasihan melihat ibunya yang tersiksa. Selama ini saat itu juga Shin Ki mengetahui jika Min Hui selama ini tidak memiliki pacar. Karena ia hanya cukup hidup bersama Kwon. Kemudian Shin Ki mengantarkan Kwon pada Min Hui. Saat itu Min Hui terlihat sangat panik. Min Ho melihat bahwa anaknya sudah tidak bersedih lagi. Sebab Shin Ki yang membuatkan benda ajaib sebagai energi jantung untuk kuat. Yang menjadikan Kwon terlihat sangat keren dan percaya diri. Bahwa ia adalah Iron Man cilik di sekolahnya. Kwon tampak sangat bahagia dan teman-temannya pun kembali mau bermain dengan dirinya. Min Hui pun sangat bahagia mengetahui hal tersebut dan ia mengucapkan terima kasih pada Shin Ki. Kemudian Shin Ki pun mengobrol bersama Min Hui. Dan saat itu Shin Ki memaafkan Min Hui. Ia juga bersedia melupakan masalah di masa lalu. Akhirnya hubungan mereka berdua kembali membaik dan mereka akan menjalani hubungan sebagai mitra yang akan bekerja sama ke depannya. Saat itu Shin Ki menemui Kwon di sekolahnya. Ia memberikan topeng Iron Man pada Kwon. Hadiah itu membuat Kwon sangat senang. Bahkan teman-temannya juga mengagumi hadiah yang diberikan Shin Ki untuknya. Bersambung ke part 3.